Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi akad-akad lainnya, atau RAN dan Kodul Hasan. Di sini ada nama anggota dari kelompok 6. Untuk saya sendiri, saya Hairunisa Rahma Safira. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu RAN dan juga Kodul Hasan. Untuk akad RAN terlebih dahulu itu diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan akad RAN itu bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Barang gadaian dapat diambil manfaatnya dan wajib dipelihara juga. Tapi untuk emas itu tidak ada biaya pemeliharaan, jadi hanya biaya penyimpanannya saja. Lalu untuk Kodul Hasan itu merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya, jadi hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Untuk sumber dananya itu berasal dari eksternal dan juga internal. Dari eksternalnya itu diterima dari pihak luar entitas bisnis seperti sumbangan, infak, sodakoh, dan sebagainya. Lalu untuk yang internal itu didapat dari pihak entitas bisnisnya sendiri seperti denda. Lalu selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi RAN. Ada bagi pihak yang menerima gadai dan bagi pihak yang menggadai. Saya akan menjelaskan untuk 3 transaksi pertama untuk bagi pihak yang menerima gadai. Jadi pada saat menerima barang gadai itu tidak dijurnal, tapi hanya membuat tanda terima atas barangnya saja. Terus untuk transaksi pertama itu pada saat menyerahkan uang pinjaman, jurnalnya itu piutang, debit, kas, kredit. Terus untuk yang kedua itu pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya kas, debit, pendapatan, kredit. Lalu untuk yang ketiga, pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya itu beban, debit, kas, kredit. Untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya Fadilatul Maula akan melanjutkan presentasi mengenai perlakuan akuntansi bagi pihak yang menerima gadai. Untuk yang keempat, pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Jurnal yang dibuat adalah kas di debit dan piutang di kredit. Kemudian jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan, maka jurnal yang dibuat pada saat penjualan barang gadai adalah kas di debit dan piutang di kredit. Jika kurang, maka piutang yang masih tersisa sejumlah selisih dari nilai penjualan dan saldo piutang. Selanjutnya, perlakuan akuntansi bagi pihak yang menggadai. Sama seperti sebelumnya, pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan barang serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi dari barang-barang yang digadaikan. Yang pertama, pada saat menerima uang pinjaman, jurnal yang dibuat adalah kas di debit dan utang di kredit. Kemudian pembayaran utang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnal yang dibuat adalah beban di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, ketika dilakukan pelunasan atas utang, jurnal yang dibuat adalah utang di debit dan kas di kredit. Untuk selanjutnya, jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai harus dijual, maka jurnal yang dibuat pada saat penjualan barang gadai adalah kas di debit, akumulasi penyusutan apabila aset tetap di debit,
Kemudian apabila terjadi kerugian, dicatat dengan kerugian di debit, kemudian keuntungan apabila untung di kredit, dan aset di kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penyaji sebelumnya. Untuk pelunasan utang atas barang yang dijual pihak menggadai, itu jurnalnya adalah utang di debit dan kas di kredit. Jika masih ada kekurangan pembayaran utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di contoh kasus Rohan ini pada slide 12, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, Pak Anto memiliki kebutuhan yang mendesak dan butuh dana untuk biaya pendidikan anaknya. Ia pun membawa barang jaminannya berupa gelang dan cincin untuk digadaikan. Menurut juru taksir, emas tersebut memiliki nilai sebesar Rp5.792.390, serta menurut perkiraannya, ia sudah bisa menebus kembali emas tersebut dalam jangka waktu 65 hari, yaitu tanggal 14 Mei 2020. Nah, biaya adminnya itu sebesar Rp25.000. Dari contoh kasus itu, pencatatannya itu ada dua, yaitu bagi pihak yang menerima gadai dan juga pihak yang menggadai. Nah, bagi pihak yang menerima gadai, itu pada saat menerima barang gadai itu tidak di jurnal, tetapi hanya membuat tanda terima atas barang gadai tersebut. Nah, pada saat menyerahkan uang pinjaman itu jurnalnya adalah piutangnya sebesar Rp5.210.000 dan juga kasnya sama sebesar Rp5.210.000. Nah, nominal tersebut diperoleh dari perhitungan taksiran dikalikan 90%. Jadi taksirannya itu adalah Rp5.792.390 dikali 90%. Hasilnya Rp5.213.151. Jadi dibulatkan menjadi Rp5.210.000. Seperti itu. Nah, pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanannya, itu perhitungannya yaitu taksiran dibagi Rp10.000 dikali Rp80 kali 7. Nah, Rp80 itu sudah ketentuannya, sedangkan 7 itu diperoleh dari 1/10 dari 70. Kenapa 70? 70 itu adalah waktunya, jadi pembulatan dari 65 hari itu. Tadi taksirannya yaitu Rp5.792.390 dibagi Rp10.000, terus kali 80 kali 7, hasilnya adalah Rp324.373,84. Nah, dibulatkan jadinya Rp324.400. Kemudian di jurnal, kasnya di debit dan pendapatannya di kredit, yaitu nominalnya sebesar tadi Rp324.400. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh penyaji setelah saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Deviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga bagi pihak yang menerima gadai. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, maka pihak yang menerima gadai akan mencatat dengan jurnal biaya ijaro debit senilai Rp324.400 dan kas kredit senilai Rp324.400. Transaksi selanjutnya yaitu yang keempat, pada saat pelunasan uang pinjaman. Barang gadai akan dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, dan jurnal yang dicatat adalah kas debit senilai Rp5.210 dan piutang kredit senilai Rp5.210. Selanjutnya transaksi yang kelima, pada saat jatuh tempo, uang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai akan dijual oleh pihak yang menggadaikan. Nah, di sini apabila hasil penjualan barang tersebut itu sama dengan nilai piutang, maka jurnal yang dibuat adalah kas debit senilai Rp5.210 dan piutang kredit senilai Rp5.210. Nah, namun apabila hasil penjualannya itu lebih kecil dari nilai piutang yang ada, maka di sini saldo piutangnya itu akan masih tersisa dengan nilai sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal yang dibuat bagi pihak yang menggadaikan dengan contoh ilustrasi soal seperti yang di awal ya.
Yang pertama adalah pada saat menerima uang pinjaman hasil gadai, maka pihak yang menggadaikan akan mencatat dengan jurnal kas debit senilai 5.210 dan utang kredit senilai 5.210. Nah, selanjutnya apabila si pihak yang menggadaikan itu akan mengeluarkan uang untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan, maka jurnal yang dicatatnya adalah biaya ijaroh debit senilai Rp324.400 dan kas kredit senilai Rp324.400. Nah, selanjutnya ketika dilakukan pelunasan atas utang tersebut, maka pihak yang menggadaikan akan mencatat dengan jurnal utang debit senilai 5.210 dan kas kredit senilai 5.210. Sekian dari saya, selanjutnya akan Setelah mendengar penjelasan dari teman saya Fabiola Rosa Rahma Putri yang akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal keempat. Jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual. Yang pertama itu pada saat penjualan barang gadai. Di jurnalnya kas di debit sebesar 5.035.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 521.000, keuntungan di kredit sebesar 346.000, aset di kredit sebesar 5.210.000. Yang kedua, saat pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai. Jurnalnya utang di debit sebesar 5.210.000 dan kas di kredit sebesar 5.210.000. Yang selanjutnya adalah perlakuan akuntansi Qardul Hasan. Yang pertama bagi pemberi pinjaman dan yang kedua bagi pihak yang meminjam. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagi pemberi pinjaman. Yang pertama saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnalnya yaitu dana kebajikan kas debit dan dana kebajikan infak atau sedekah atau hasil wakaf di kredit. Yang kedua, untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal, jurnalnya dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan denda atau pendapatan non-halal di kredit. Untuk yang ketiga, untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardul Hasan, jurnalnya dana kebajikan produktif di debit dan dana kebajikan kas di kredit. Untuk yang keempat, untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardul Hasan, jurnalnya dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan produktif di kredit. Untuk yang slide yang selanjutnya itu bagi pihak yang meminjam. Jurnal yang pertama yaitu saat menerima uang pinjaman, kita mencatatnya akun kas di debit dan akun utang di kredit. Untuk yang kedua, saat pelunasan, jurnalnya akun utang di debit dan akun kas di kredit. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Astori dan rekan-rekan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, kelompok saya yang sebelumnya terkait dengan Qardul Hasan. Pembahasan Qardul Hasan sendiri sudah dibahas oleh rekan saya yang sebelumnya, sehingga di sini saya akan langsung membahas kasus-kasus dari Qardul Hasan itu sendiri. Nah, untuk Qardul Hasan kan dibagi menjadi dua. Ada yang jurnal-jurnal untuk pemberi pinjaman dan yang kedua itu jurnal-jurnal untuk yang menerima pinjaman. Yang akan dibahas pertama itu untuk jurnal bagi pemberi pinjaman. Nah, transaksinya yang pertama, pada tanggal 2 April 2017, Bank Syariah Barokah menerima dana sumbangan dari pihak eksternal sebesar Rp30 juta. Keterangan akun, dana kebijakan kas di debit sebesar Rp30 juta, dana kebijakan infak, sedekah atau hasil wakaf di kredit sebesar Rp30 juta. Untuk selanjutnya masih di jurnal bagi pemberi pinjaman pada tanggal 30 Mei 2017 untuk transaksi penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal,
Bank Syariah pada tanggal 30 Mei 2017 menerima dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal sebesar Rp50.000. Keterangan akun, dana kebijakan kas di debit sebesar Rp50.000, dana kebijakan denda atau pendapatan non halal sebesar Rp50.000 di kredit. Selanjutnya, tanggal 31 Desember 2017 untuk transaksi pengeluaran dalam rangka untuk pengalokasian dana Qardul Hasan. Bank Syariah melakukan pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardul Hasan sebesar Rp30 juta. Keterangan akun, dana kebijakan produktif di debit sebesar Rp30 juta, dana kebijakan kas di kredit sebesar Rp30 juta. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 2 April 2020 untuk transaksi penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardul Hasan. Bank Syariah pada tanggal 2 April 2020 menerima dana dari pengembalian pinjaman untuk Qardul Hasan sebesar Rp30 juta. Keterangannya, dana kebijakan kas Rp30 juta di debit, dana kebijakan produktif Rp30 juta di kredit. Nah, ini untuk jurnal bagi pihak yang meminjam. Transaksi yang pertama pada tanggal 2 April 2017 untuk menerima uang pinjaman. Jadi pas saat menerima uang pinjaman, jurnalnya ini menggunakan keterangan akunnya kas di debit sebesar Rp30 juta, utang di kredit sebesar Rp30 juta. Yang selanjutnya pada tanggal 2 April 2020 saat melakukan pelunasan dari uang yang dipinjam, tinggal dibalik aja ya teman-teman, seperti biasa, masih sama seperti akuntansi konvensional atau akuntansi yang sebelumnya. Untuk utang itu di debit sebesar Rp30 juta dan kasnya berkurang Rp30 juta di kredit. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami terkait Qardul Hasan dan akad al-rahan. Mohon maaf teman-teman bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.